Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rangkaian apapun nikmat yang diberikan pada kita di dalam menggapai kehidupan ini, yang saat ini kehidupan ini sudah dikatakan sebagai hidup di hari akhir yang begitu banyak tantangan-tantangan. Ini benar-benar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita itu sampai mati dalam kondisi yang tidak beriman. Jadi boleh mati tapi dalam kondisi benar-benar berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita yang sudah diberikan kenikmatan untuk bisa hadir di sini benar-benar bersama-sama merenungkan betapa pentingnya pendidikan generasi muda yang di sana berlandaskan Al-Quran. Karena pendidikan itu fondasi yang penting. Al-Quran membentuk karakter manusia. Ketika istri Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, maka sahabat bertanya, apa kamu tidak membaca Quran? Ya, itulah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jika yang berbahagia di sini benar-benar mari kita berusaha untuk ke depan ini, generasi penerus kita ini adalah generasi dengan karakter Al-Quran. Karena Rasulullah pun juga pernah di dalam sabdanya itu bahwa beliau diutus innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Dia diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau sebelumnya mungkin sudah ada nilai-nilai kebaikan, maka Al-Quran akan menyempurnakan akhlak itu. Al-Quran memberikan panduan, karena Allah di sana yang berfirman panduan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya kita mendidik, memberikan arahan pada generasi muda, anak-anak kita. Di awal bulan ini sekitar tanggal 3 dan 4 itu ada muktamar internasional yang membahas bagaimana membina anak-anak muda, generasi muda dengan Al-Quran. Di sana bagaimana menginternalisasi, memasukkan nilai-nilai Quran itu ke dalam jiwa anak-anak, sehingga benar-benar masa depannya itu generasinya adalah karakter Al-Quran. Nah, jamaah yang berbahagia, dalam hal ini bagaimana langkah-langkahnya itu Allah sudah memberikan arahan pada kita, misalnya di surat Luqman ayat 13 dan 14 itu. Dan Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ya bunayya, wa anakku, anak yang kusayangi. Di sini Luqman itu berkata kepada anaknya, la tusyrik billah,
kata-kata pertama lah, jangan. Ada sebuah larangan. Nah, kalau saat ini itu dalam katanya itu pendidikan modern, jangan banyak menggunakan kata jangan. Padahal Al-Quran sudah yang pertama-tama diwanti-wanti itu la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Jangan kalian menyekutukan Allah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ini harus diutamakan, la tusyrik billah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun alim. Sesungguhnya kesyirikan itu, syirik menyekutukan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang sangat-sangat besar. Nah, sama yang berbahagia, zalim sendiri berarti menempatkan, memposisikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka ketika sesuatu yang bukan Tuhan disajajarkan, disandingkan di posisi Tuhan, maka adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Nah, ini mari kita benar-benar juga menyampaikan kepada generasi kita, la tusyrik billah. Apapun itu, terhadap apapun, jangan sampai disekutukan, disamakan, disyirikkan dengan Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Kami wasiatkan, kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia. Wasiat berarti benar-benar perintah yang sangat-sangat penting, sangat utama. Biwalidayhi, yaitu kepada kedua orang tuanya. Apa? Terutama hamalathu ummuhu, yang mengandungnya ibunya itu. Wahnan ala wahnin, dalam kondisi lemah dan bertambah-tambah. Lemah bertambah-tambah lemah. Wa fisaluhu fi amaini. Kemudian dari lahir itu disusui dan menyapihnya selama 2 tahun. Jadi ketika sudah melahirkan, maka ibu itu menyusui dan disapih ketika 2 tahun. Maka di sana Allah memberikan arahan, anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Yang utama di situ bersyukurlah kepadaku dulu. Jadi apapun kasih sayang dan sebagainya yang diberikan oleh orang tua kepada anak, itu adalah dari karunia Allah. Maka sang anak bersyukur harus kepada Allah dulu. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tamu. Karena dengan bimbingannya lah menjadi seorang manusia. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, di sini jamaah yang berbahagia, dalam ayat ini Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dan juga bersikap baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan yang menanamkan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia sejak dini kepada generasi muda. Yang dalam kondisi saat ini, bagaimana kita melihat betapa anak-anak muda akhlaknya ini sungguh jauh sekali, jauh di luar Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran sendiri belum dimasukkan ke dalam jiwanya. Internalisasi Al-Quran ini belum sampai kepadanya. Sehingga kalau di tahun ini, masih di bulan ini, itu Muktamar Internasional yang membahas tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak dini kepada anak-anak. Inilah, maka ini pendidikan yang berlandaskan Al-Quran ini membentuk generasi yang tangguh, berkarakter dan bertakwa. Jika Al-Quran sudah masuk di dalamnya, mereka akan memiliki pandangan hidup. Pandangan hidupnya sangat jelas, nilai moral yang sangat tinggi, mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak. Ini zaman yang berbahagia. Jadi Al-Quran harus dimasukkan. Ya, dalam kondisi saat ini memang sangat memprihatinkan betapa arah-arah dari pendidikan ini sudah bisa dikatakan banyak yang melenceng. Sehingga kita harus berusaha untuk benar-benar menjadikan pendidikan ini berbasis Al-Quran prioritas utama untuk keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, sama yang berbahagia, apalagi kalau kita melihat
firman Allah yang lain, bimbingan Allah yang lain, tuntunan Allah yang lain, arahan Allah yang lain. Betapa Allah mengingatkan kita untuk benar-benar memberikan arahan yang jelas kepada anak generasi kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut pada Allah, yaitu orang-orang yang nanti seandainya dia meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah sudah fisiknya, lemah ekonominya, lemah, apalagi akhlaknya lemah, keyakinannya lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ini orang tua diingatkan, hendaklah takut kepada Allah. Kalau sampai nanti ada generasi penerus yang lemah, apalagi menyia-nyiakan sholat, maka hendaklah mereka bertawakal pada Allah, bertakwa pada Allah, falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida, dan hendaklah mereka itu berkata, mengucapkan perkataan dengan kata-kata yang benar. Sehingga jemaah yang berbahagia, di sini kita harus benar-benar memperhatikan apa yang Allah firmankan tadi. Betapa pentingnya mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Generasi yang lemah tentu akan sulit menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu mari kita semuanya ini sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai anggota masyarakat, bersama-sama berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran, yang intinya berakhlak Al-Quran. Sehingga harapan kita lah nanti ke depan manusia-manusia, generasi-generasi kita ini benar-benar bisa sesuai dengan harapan Allah yang di sana menjadi manusia yang kuat. Mudah-mudahan kita bersama diberikan kemampuan dan kemauan untuk benar-benar melaksanakan apapun yang Allah arahkan, termasuk di dalam hal mendidik anak-anak, memasukkan nilai Al-Quran ke dalam jiwa-jiwa mereka yang sekarang itu istilahnya internalisasi Al-Quran. Berarti memasukkan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran itu ke dalam jiwanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu, dan bersama-sama nantinya menjadikan generasi kita ini generasi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya bisa sukses bersama-sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaah yang berbahagia, mari di dalam khutbah yang kedua ini tidak henti-hentinya khatib mengingatkan pada kita sekalian untuk kita semuanya benar-benar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita, dengan sebenar-benarnya takwa, dan ajakan jangan sampai untuk mati kecuali dalam kondisi yang berserah diri seutuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah berbahagia,
pada muktamar yang lalu yang belum lama ini itu dihadiri oleh para pemuka-pemuka, para pendidik-pendidik yang terbesar, para profesor doktor dari berbagai negara yang bersatu berkumpul, kemudian mereka berusaha bersama-sama berpikir bagaimana memasukkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi muda. Karena memang kenyataannya tidak mudah. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan sinyal itu, memberikan bimbingan itu bahwa semuanya Nabi dan pengikut-pengikutnya ini nanti ada musuhnya. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alna, kami jadikan likulli, bagi setiap nabiyyin nabi, otomatis dengan para pengikutnya sampai penerusnya, apa? Aduan, musuh. Memang diberi musuh. Apa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan manusia dan juga setan jin. Nah, ini Allah memberikan arahan. Setan-setan ini bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mempengaruhi menjadi musuh-musuh para nabi dan pengikutnya sampai nanti generasi-generasi yang berikutnya. Caranya adalah yuhi ba'dhum ila ba'din. Yuhi di sini menggunakan kata wahyu, wahaya, yuhi. Mereka senantiasa mewahyukan, menginspirasikan, membisikkan. Ba'dhum ila ba'din, sebagian satu kepada yang lain, terus membisikkan seperti itu. Apa? Zukhrufan qawli ghurura. Perkataannya indah tapi menipu. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau dulu Al-Quran diturunkan melalui wahyu, yaitu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang mewahyukan itu. Allah sudah mewahyukan, disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril wahyu. Nah, sekarang ini generasi sekarang sudah banyak diberikan bisikan inspirasi wahyu itu, yuhi itu, dari berbagai media di tangannya sendiri. Langsung dari yang semula tidak ada apa-apanya, semula mati, kemudian ada cahaya, ada warna, ada warni, ada gerak, ada suara, membisik-bisikkan dengan sangat kerasnya. Bisikan itu masuk pakai headset, pakai bluetooth dan sebagainya. Zukhrufal qawli ghurura, perkataannya indah tapi menipu. Ini kondisi saat ini, mulai dari pagi sampai pagi lagi isinya hanya memegang benda kotak itu, kemudian di sana ada game dan kemudian berjoget-joget sendiri dan seterusnya. Mereka melupakan semuanya sudah. Ini yuhi ba'dhum ila ba'din. Dari mana itu? Dari server yang mana? Yang tentu ada yang memanfaatkan yang baik, maka ada juga setan yang memanfaatkan itu. Dibisikkan dengan apapun, perkataannya indah-indah, nipu kehidupan manusia. Walau syaa rabbuka, seandainya Tuhanmu menghendaki, ma fa'aluhu, mereka enggak akan bisa melaksanakan itu, tapi memang dibiarkan, diujikan, untuk diuji seperti itu. Maka bagaimana Allah mengarahkan? Fadharhum, ya sudah, biarkan mereka, biarkan saja mereka itu jarno. Wa ma yaftarun, dengan apa-apa yang mereka ada-adakan. Enggak usah ikut campur, enggak usah kepincut dan sebagainya. Nah, tapi memang masalahnya adalah generasi muda ini sebelumnya mungkin belum diisi, diinternalisasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Makanya pentingnya bagaimana kita nantinya bisa berusaha bersama-sama, ini seluruh dunia sudah komit, bagaimana memasukkan nilai-nilai Al-Quran, internalisasi nilai Al-Quran ke dalam generasi muda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua untuk benar-benar memasukkan nilai jiwa-jiwa Al-Quran tadi, internalisasi Al-Quran ke dalam jiwa kita dan juga anak-anak kita, sehingga kita nantinya benar-benar bisa bersama-sama reuni di surganya dengan ridhonya. Akhirnya jemaah yang berbahagia, mari kita mohon kepada Allah Ta'ala atas langkah-langkah kita yang salah di masa lalu,
Dan kita mohon agar langkah-langkah sekarang kita dan seterusnya nantinya benar-benar sesuai dengan bimbingannya, tuntunannya, sehingga kita benar-benar nanti diridhoinya untuk dimasukkan ke dalam surganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.